Baik, materi kita yang pertama adalah tentang seni lukis. Di dalam seni lukis ini kita mempelajari tentang konsep seni lukis, corak seni lukis, media seni lukis, dan prosedur membuat karya seni lukis. Adapun tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama adalah pengertian seni lukis. Yang kedua, konsep seni lukis. Yang ketiga, corak seni lukis. Yang keempat, media seni lukis. 5. Teknik seni lukis. Yang keenam, prosedur seni lukis. 7. Teknik basah. 8. Teknik kering. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan melukis? Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Adapun melukis juga merupakan kegiatan membuat gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya. Oh iya, anak Pak pernah mendengar kata-kata konsep? Pastinya pernah. Nah, konsep dalam seni lukis itu apa ya? Konsep seni lukis adalah berbagai hal-hal abstrak konseptual atau teori yang menyelubungi ide, perencanaan, dan pembentukan seni secara umum. Sekarang kita masuk ke dalam corak seni lukis. Corak dalam seni lukis adalah gaya melukis tiap pelukis dan merupakan ciri khusus dari wujudnya gambar. Pemilihan corak lukisan merupakan wujud keunikan yang membedakan pelukis satu dengan yang lainnya. Namun, keanekaragaman corak seni lukis dapat dikelompokkan menjadi 3. Adapun corak seni lukis itu sendiri adalah yang pertama disebut dengan representatif, yang kedua disebut dengan corak deformatif, dan yang ketiga disebut dengan corak abstrak. Oke? Selanjutnya apa yang dimaksud dengan corak representatif? Corak representatif dalam seni lukis diartikan sebagai teknik penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam. Dengan kata lain, sesuai dengan kenyataan atau lukisan yang objeknya sesungguhnya ada, tidak diubah dan tidak digayakan. Misalnya, lukisan manusia, gambarnya sesuai dengan bentuk manusia itu sendiri. Di slide selanjutnya, ini adalah merupakan contoh gambar yang tergolong ke dalam gambar representatif. Di gambar pertama, nih bisa sama-sama kita lihat, adalah merupakan kegiatan manusia atau sekelompok manusia di kegiatan sawah. Dan ini merupakan kenyataan, tidak direkayasa, dan ini betul-betul ada. Di dalam gambar ini jelas sekali kegiatan manusia itu benar-benar ada di dalam kehidupan manusia itu dalam keseharian. Dan di gambar yang kedua, ini merupakan gambar yang diambil dari alam. Ini merupakan gambar yang mungkin semua kita sudah ada di sini, yaitu gambar apa? Pastinya Anda semua pasti tahu. Ini merupakan gambar panorama yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu gambar Ngarai Siano. Corak yang kedua adalah disebut dengan corak deformatif. Lukisan yang bercorak deformatif menunjukkan adanya perubahan bentuk atau pengayaan bentuk. Perubahan dan pengayaan bentuk dilakukan untuk mencari bentuk baru. Namun bentuk baru ini tidak meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya, lukisan wayang merupakan gubahan atau perubahan dari bentuk manusia. Lukisan pohon merupakan gubahan atau perubahan dari bentuk tumbuhan. Atau lukisan kalamakara merupakan gubahan atau perubahan dari bentuk binatang. Nah, itu disebut dengan pengertian lukisan deformatif. Oke, 2 slide selanjutnya ini merupakan contoh daripada gambar bercorak deformatif. Bisa sama-sama kita perhatikan. Yang gambar pertama itu kalau kita lihat
sepertinya gambar lautan, tetapi karena udah merupakan adanya perubahan sehingga gambar lautan itu seperti suasana yang cukup menyeramkan. Tapi gambar aslinya kita masih bisa menebak bahwasanya ini merupakan gambar laut. Di belakang juga ada gambar pulau, ada gambar bangunan, sehingga dengan adanya perubahan-perubahan, sehingga gambar ini terkesan bukan gambar yang seperti aslinya. Di slide kedua, bisa juga sama-sama kita lihat, ini sepertinya gambar seekor tikus. Nah, apa yang dirubah di sini? Kepalanya. Ya, mata tikus itu dirubah menjadi sebuah lambang lonceng. Kemudian wajah tikus itu dirubah menjadi gambar sebuah jam dinding. Nah, tapi kalau kita lihat benar-benar kita perhatikan, wujud daripada gambar tikus itu sendiri tidak hilang. Dan bisa kita lihat bahwasanya gambar deformatif ini adalah merupakan gambar tikus. Ya, untuk corak yang terakhir adalah disebut dengan corak abstrak. Seni lukis bercorak abstrak adalah lukisan yang sudah jauh meninggalkan bentuk alam atau disebut tidak nyata. Lukisan abstrak bentuknya sulit dikenali karena untuk mengenalinya diperlukan pengamatan dan pemahaman yang agak lama. Abstrak dapat diartikan sebagai sari atau substansi. Oleh karena itu, lukisan bercorak abstrak bukanlah pekerjaan yang mudah dari sisi ide ataupun gagasan. Namun dari sisi teknis, lukisan bercorak abstrak lebih mudah dibandingkan lukisan bercorak lainnya. Ya, di slide selanjutnya bisa sama-sama kita lihat. Ini ada contoh gambar yang merupakan corak gambar abstrak. Di gambar pertama, ini seperti putaran air yang berwarna, tapi kita nggak bisa memastikan ini bentuknya apa. Nah, ini yang dimaksud dengan corak gambar abstrak. Dan di sini bisa kita lihat pelukis menggunakan permainan warna. Mereka selalu menggunakan warna sehingga membentuk sebuah putaran seperti putaran air. Untuk gambar kedua, ini kalau kita lihat betul, ini seperti kepala ikan. Tapi kalau kita lihat betul, bukan seperti wujud ikan utuh. Nah, jadi demikianlah yang contoh-contoh gambar abstrak itu, yang gambarnya nggak jelas, tetapi ada makna yang terkandung di dalam gambar tersebut. Itu yang dimaksud dengan gambar abstrak. Selanjutnya kita masuk ke media seni lukis. Media seni lukis adalah perantara di dalam berkarya seni lukis. Adapun perantara yang dimaksud di sini merupakan bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Bahan seni lukis. Bahan untuk melukis adalah segala material yang dapat digunakan untuk kegiatan melukis. Bahan untuk melukis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cat atau tinta, seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan tinta Tiongkok. Adapun bidang, contohnya kanvas, kertas, triplek, kaca, keramik, tembok, dan lain-lainnya. Oke, nah Bapak lihat slide selanjutnya. Ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam seni melukis. Ada cat akrilik. Nah, di sini sama-sama kita lihat bagaimana bentuk daripada cat akrilik itu sendiri. Dari segi warna, dari segi bentuk, berbeda dengan cat air. Kemudian yang kedua, ini juga ada bahan yang digunakan dalam melukis. Ada kain kanvas, dimana kain kanvas pasti semuanya pada tahu, itu bahan yang terbuat dari kain. Dan ada lagi ini selanjutnya bahan yang terbuat dari tembok, dimana bisa di sini kita lihat para pelukis-pelukis itu melukis dengan menggunakan tembok sebagai media lukis mereka. Nah, dari
juga papan, triplek, kaca, dan lain-lainnya. Next, selanjutnya kita masuk ke teknik seni lukis. Teknik melukis adalah cara-cara yang digunakan untuk melukis. Teknik melukis dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu menggunakan teknik akuarel atau transparan, plakat atau menutup, spray atau semprot, pointillis atau titik-titik, dan terakhir tempera. Akuarel. Apa yang dimaksud dengan akuarel? Akuarel adalah teknik transparan atau cara melukis dengan menggunakan bahan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tembus pandang. Nah, di sini ada contoh daripada gambar yang berbentuk teknik akuarel. Yang kedua disebut dengan teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara melukis dengan bahan cat air, cat akrilik, dan cat minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Nah, di sini juga ada contoh daripada gambar yang menggunakan teknik plakat. Yang ketiga disebut dengan teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan cara melukis yang menerapkan titik-titik berbeda warna di dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Tokoh yang mengembangkan teknik ini adalah Georges Seurat dan Paul Signac pada tahun 1886 dari teknik impresionisme. Dan di sini juga ada contoh gambar yang menggunakan teknik pointillis. Terakhir, teknik tempera. Tempera adalah cara pengeringan cepat pada media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut dalam air, misalnya kuning telur. Pada penerapannya, teknik tempera merupakan cara melukis pada dinding yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya menyatu dengan arsitektur. Di sini juga ada contoh gambar yang menggunakan teknik gambar tempera. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke prosedur seni lukis. Prosedur membuat karya seni lukis adalah langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam berkarya seni lukis. Prosedur membuat karya seni lukis dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu teknik basah dan teknik kering. Membuat karya seni lukis dengan teknik basah. Langkah-langkah untuk membuat seni lukis dengan teknik basah adalah sebagai berikut. 1. Siapkan bahan dan alat melukis. 2. Pastikan objek gambar. Yang ketiga, membuat sketsa. Yang keempat, basahi bidang gambar yang diwarnai. Yang kelima, bubuhi cat air. Yang keenam, akhiri dengan sapuan warna pada bagian tertentu. Yang terakhir adalah teknik kering. Langkah-langkahnya, siapkan bahan dan alat lukis, cari model lukisan, buat sketsa, warnai bidang lukis, dan akhiri dengan sentuhan warna di bagian tertentu. Demikianlah pembelajaran kita yang bertema tentang seni lukis. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.